Kalau ada, saya lanjutkan lagi ya. Saya lanjutkan lagi dari sumber pengajaran. Kita masuk ke namanya sarana ibadah. Ya. Jadi perjanjian baru di dunia perjanjian baru atau di gereja Kristen mula-mula dalam PB, sebenarnya di situ kita bisa menemukan sarana ibadah mereka masih tetap yang paling penting adalah bait Allah. Ya. Bait Allah itu menjadi tempat yang terpenting. Oleh karena apa? Oleh karena mereka semuanya latar belakangnya Yudaisme. Bait Allah masih menjadi tempat yang terbesar, terpenting, dan kegiatan-kegiatan yang besar itu diselenggarakan di Bait Allah. Tapi sebenarnya pada dasarnya semua penyelenggaraan di Bait Allah itu cenderung adalah sifatnya dari agama orang Yahudi, yaitu Yudaisme. Nah, di dunia perjanjian baru, di kitab Kisah Rasul dan lain-lain, sudah muncul sinagog. Ya. Minggu lalu kita sudah singgung sedikit juga sinagog. Ya. Nah, sinagog itu secara umum berasal dari mana? Orang melihatnya. Ada yang mengatakan sinagog itu berasal dari pra pembuangan. Ya, sudah ada peran-peran sinagog. Sebagian pendapat lagi mengatakan sinagog itu baru muncul pasca pembuangan, yaitu setelah pembuangan ke Babilonia atau juga termasuk nanti pembuangan ke Asyur. Dari situ orang-orang Yahudi mulai membangun namanya sinagog. Dan sinagog-sinagog yang di berbagai-bagai tempat di luar Palestina itu berkiblat ke Yerusalem. Ya, seperti umat Islam dalam ibadah doa mereka berkiblat ke Ka'bah ya di Mekah. Nah, sementara orang-orang Yudaisme itu ibadah mereka di sinagog, tapi sinagognya berkiblat ke Yerusalem, khususnya yaitu ke maksudnya Bait Allah ya. Nah, sinagog nanti kita akan lihat lebih jauh ya. Karena sinagog memainkan peranan yang penting sekali di dalam dunia perjanjian baru, yaitu di dalam gereja mula-mula. Lalu selain sinagog, Bapak Ibu jangan lupa juga di Kisah Rasul kita bertemu dengan rumah jemaat, ya, rumah orang-orang tertentu, ya, rumah orang-orang tertentu dibuka untuk menjadi tempat persekutuan, ya, tempat persekutuan. Dalam arti bahwa rumah jemaat ini pada umumnya bisa dibilang digunakan di luar hari Sabat, ya, di luar hari Sabat. Sementara penyelenggaraan Sabat, ibadah di Sabat itu masih berpusat di sinagog, ya. Nah, tapi di dalam Kisah Rasul kita sudah melihat banyak contoh, banyak kejadian jemaat itu berkumpul di rumah-rumah, ya, termasuk dikatakan memecahkan roti, ya. Nah, dalam arti seperti itu juga diselenggarakan perjamuan, ya, perjamuan kudus. Jadi dunia PB, gereja mula-mula itu 3 menjadi sarana tempat ibadah mereka. 1 Bait Allah, oleh karena mereka latar belakang Yahudi. Terus kedua sinagog, lalu ketiga rumah jemaat, ya, rumah-rumah jemaat orang-orang tertentu umumnya di sini adalah menunjuk pada rumah yang punya ruang agak besar, ya. Rumah punya ruang agak besar, di situ orang-orang bisa kumpul beribadah, ya, mendengarkan pengajaran, juga menyelenggarakan doa, juga menyelenggarakan perjamuan, ya, perjamuan kudus. Nah, ini 3 hal yang penting. Tapi terus ketika gereja terus berkembang dalam dunia PB, maka terutama yang nanti menjadi pusat perhatian atau tempat yang umum dipakai menjadi cikal bakal gereja itu adalah sinagog. Ya. Sinagog ini, jadi dikatakan bahwa orang-orang Yahudi yang terpencar di mana-mana di luar Palestina, luar Yerusalem, mereka ada satu tempat tertentu, misalnya 10 keluarga mereka bisa mendirikan sinagog, ya,
Nah, tentu kalau lebih banyak ya bagus juga, ya. Tapi minimal 10 keluarga, mereka sudah bisa mendirikan sinagog. Di situ juga membutuhkan biaya dan segala pengaturan ini dan itu. Nah, ketika Petrus memberitakan Injil sampai di luar Palestina, dan khususnya Rasul Paulus menyebar keluar Palestina, maka tempat yang dia cari terutama adalah sinagog. Di situ dia akan, di berbagai kota dia akan terlebih dahulu mencari di mana sinagognya orang Yahudi. Terus dia akan datang ke sana. Terutama itu pada hari raya Sabat, ya, pada hari Sabat, ya. Dan orang-orang Yahudi pasti berkumpul di sinagog itu pada hari Sabat. Nah, di situ mereka bisa bertemu dengan orang-orang Yahudi, dan di situ ada kesempatan-kesempatan untuk menguraikan firman dan menjelaskan dan lain-lain. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, tentang sarana ibadah sampai sini dulu. Ya, jadi kita lanjutkan lebih detail lagi kepada memusatkan perhatian pada sinagog. Silakan kalau ada hal-hal mau didiskusikan. Ya. Ali mau tanya, Pak. Iya. Itu saya mau tanya mengenai sumber apa tadi? Sumber ajaran pada gereja mula-mula itu, Tanakh itu berarti berbicara tentang hukum Taurat juga ya, Pak, di dalam 5 kitab Pentateuch dan juga hukum agama dan lain sebagainya gitu ya, Pak. Iya. Terus silakan. Ya, maksud saya mau tanya apakah itu semua dimaksudkan di dalamnya itu ya, Pak, Tanakh PL itu, Pak? Ya, jadi Bapak Ibu untuk mengenal hal ini lebih detail itu sebenarnya bisa pakai satu cara yang sederhana, ya, yaitu gimana Bapak Ibu mengambil daftar PL, daftar isinya, ya kan, PL kita perjanjian lama. Lalu Bapak Ibu mengambil susunan daftar isi dari Tanakh, ya, terus ditandain, ya, dibuat perbandingannya. Kitab ini dia setara dengan kitab yang Tanakh di sini, kitab ini setara dengan PL di kitab mana, terus gitu. Kalau yang di Torah tidak terlalu masalah, ya memang 5 baginya, ya. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Tapi yang lain-lain itu dia cara mengelompokkannya berbeda, ya. Cara mengelompokkannya berbeda. Cuma ketika kita sejajarkan buat perbandingan, itu sebenarnya menjadi pada dasarnya sama. Pada dasarnya tidak ada perbedaan. Bisa tampak perbedaan itu hanya secara mengelompokkan atau dalam daftar isinya. Nah, jumlah dari Tanakh itu sendiri ketika dihitung, ya, berdasarkan cara pembagian orang Yahudi, menjadi jumlahnya 24 kitab. Ya, 24 kitab. Sementara kalau PL kita hitung, ya, PL kita hitung, maka jumlahnya menjadi 39. Ya, PL kita hitung menjadi 39. Jadi 24 dengan 39. Nah, kenapa jumlahnya bisa berbeda begitu? Oleh karena cara membagi, cara mengelompokkannya. Misalnya, ya, 1 raja-raja, 2 raja-raja. Ya, dalam Tanakh hanya hitung 1. 1 Samuel, 2 Samuel, ya hitung 1. 1 Tawarit, 2 Tawarit, hitung 1. Lalu nabi-nabi kecil terutama, ya, nabi-nabi kecil. Nah, nabi-nabi kecil kita menjadi 12 kitab. Ya, menjadi 12 kitab. Hal tersebut tidak terjadi di dalam Tanakh. Ya. Jadi kalau kita membuat perbandingan, mengambil daftar isinya, maka sebenarnya nanti bisa menemukan konsep dasarnya sama. Ya, konsep dasarnya sama. Semua yang ada dalam Tanakh ada dalam PL. Semua yang ada dalam PL ada dalam Tanakh. Ya. Tidak lebih, tidak kurang. Ya.
Jumlahnya bisa berbeda, tapi ketika diperbandingkan lagi, apa yang ada dalam 24 itu ada dalam 39 itu. Apa yang ada dalam 39 ya ada dalam 24 itu. Ya, seperti itu jadinya. Baik, baik Pak. Terima kasih. Ya. Silakan Bapak Ibu, masih berkaitan dengan sumber ajaran dan sarana ibadah. Pak, saya mau bertanya, Pak. Ya. Tadi Pak sudah jelaskan mengenai bagian yang terakhir itu jemaat rumah, jemaat keluarga ya, Pak? Rumah jemaat. Rumah jemaat. Rumah jemaat. Nah, itu kan sebelum masuk ke kekristenan mula-mula, nah kan pelayanan Kristus itu, pelayanan Yesus Kristus dimulai dari keluarga ya Pak, keluarga atau rumah jemaat ini. Nah, apakah ini bentuknya ketika dilihat dari konteks masa kini, ini masuk ke para church ya Pak? Apakah bisa dilihat, ditarik sampai ke situ? Ya, oke, silakan Bapak Ibu sekalian, coba nanggapin pandangan dari Hariski. Ya, rumah jemaat dalam PB, dalam konteks sebagai sarana ibadah oleh Hariski dilihat, bahkan ini bisa berpadanan dengan church. Silakan ditanggapin. Ayo, silakan. Silakan ditanggapi. Mungkin saya nanggapin sedikit. Sepengetahuan saya, para church itu kan bukan gambarkan rumah jemaat, ya Pak ya. Para church kan maksudnya yayasan-yayasan yang di luar struktur gereja, tapi masih terlibat dalam pelayanan. Ya. Mungkin saya kurang mungkin saya juga nggak benar, mungkin bisa dikoreksi nanti. Jadi nggak sepadan dengan apa yang dimaksudkan rumah jemaat dengan para church, mungkin nggak cocok. Konsepnya berbeda ya. Konsepnya nggak sama. Oke Pak. Ya. Saya pikir ada sedikit esensi yang lumayan mendasar ketika dikaitkan dengan para church, karena kan memang para church ini nggak terkait dengan suatu organisasi, dan ketika jemaat awal itu terkait dengan jemaat awal kan khususnya Kristus pelayanan dari rumah-rumah itu kan memang organisasi terkecil keluarga, tapi kan mereka nggak punya labelnya gitu Pak, nggak dilabeli, nggak dikasih label organisasi begitu. Jadi saya sekedar aja terpikir berefleksi sampai ke sana, dan ketika hari ini dijelaskan sama Pak Joni mungkin tidak ada kaitannya, mungkin saya pun boleh berefleksi lagi dengan lebih baik. Mungkin Pak Hali bisa luruskan juga. Terima kasih, Pak Joni. Oke, silakan. Kalau ada lagi yang mau nanggapin Pak Joni maupun nanggapin Pak Rizky. Mungkin apa Pak, alurnya itu terbalik Pak. Kalau kita lihat dulu kan dari sana, lalu belum ada gereja, dari rumah jemaat ya, dari sinagog ke rumah jemaat. Nah sekarang kan sudah ada church-nya, baru ada paranya gitu loh. Nah ini kan alurnya nanti kalau ditelusuri nanti terakhir kan rumah jemaat lalu berkembang jadi gereja Pak, gereja. Nah itu sekarang kok terbalik lagi, sealur sudah ada gereja baru masih ada berkembang lagi, mundur lagi jadi para church ini. Jadi mungkin agak sedikit berbeda Pak. Jadi itu kasusnya kalau itu rumah-rumah jemaat, nanti kan muaranya terakhirnya ya jadi gereja Pak. Sinagog, rumah jemaat jadi gereja. Nah ini sekarang sudah ada gereja, balik lagi jadi ada para church. Ini agak logikanya mungkin agak berbeda Pak. Kira-kira seperti itu. Oke. Ya. Ya, paling nggak ada dua pandangan seperti ini dari Pak Joni tadi dan Pak Alex, itu lumayan ya, bisa
menjernihkan persoalan, ya, menjernihkan persoalan antara rumah jemaat yang dipakai oleh gereja mula-mula dengan konsep para church, ya. Jadi memang di satu sisi kalau melihat urutan-urutan lahirnya, ketika orang Kristen belum ada rumah ibadah, mereka ibadahnya di Bait Allah, terus ibadahnya berpusat di sinagog, terus juga berkembang pakai rumah jemaat, sampai satu kali nanti muncul gedung sendiri yang tidak berkaitan langsung lagi dengan ibadah orang Yudaisme, ya, juga tidak lagi berkaitan dengan sinagog, juga tidak lagi berkaitan dengan bisa bilang rumah jemaat, ya, maka muncullah gereja. Tapi terus ketika gereja berkembang sana sini ada orang yang masih ibadah dalam rumah, ya, bisa aja, atau orang sudah punya gedung gereja tapi masih hari tertentu ibadah di gereja, ibadah di rumah, atau orang-orang belum punya gedung, ya, kumpulan jemaat tertentu tidak punya gedung mereka, karena tidak punya gedung mereka pinjam rumah orang atau pinjam kantor atau apapun, kumpul di situ kebaktian. Tapi lama-lama ketika mereka mampu, ketika mereka sanggup, keuangannya cukup, jumlah orang bertambah dan kondisi sangat memungkinkan, mereka juga pada umumnya nanti akan membangun gereja, mencari tempat tertentu yang disebut gereja, apapun itu, ya, mau gedungnya pakai ada salibnya ataupun sama sekali tidak ada, ya, tapi sudah ada, bukan pakai konsep rumah lagi, ya, betul-betul pakai satu gedung yang dikhususkan untuk beribadah. Terus kalau kita bicara tadi lebih luas dari pandangan Pak Joni tadi, ya, jadi konsep para church itu sendiri, ya, para church itu adalah konsep dasarnya harus kita pahami sebagai organisasi di sekitar gereja, ya, atau organisasi yang menyertai gereja. Dia bukan gereja, tapi dia banyak menolong kegiatan-kegiatan gerejawi, kira-kira begitu, ya. Nah, sehingga contohnya yang kita bisa angkat, ya, untuk melihat hal ini adalah apa itu, Pak? Apa contoh para church di Indonesia? Misalnya orang sering sebut Perkantas. Apalagi contoh para church di Indonesia? Orang sebut LPMI, ya, Lembaga Pelayanan Mahasiswa Kristen Indonesia. Dan bukan hanya dua itu doang, tidak hanya dua itu, ya, tidak hanya LPMI dan Perkantas, ya, di mana dua-duanya punya sifat yang hampir sama, satu melayani siswa, satu melayani mahasiswa. Tapi lama-lama dari Perkantas juga melayani mahasiswa, LPMI dari pelayanan mahasiswa juga melayani ke siswa, ya. Tapi tidak hanya itu, lama-lama bisa banyak lagi kita bisa sebut lagi sebagai para church, ya. Mungkin lama-lama nanti orang akan melihat, ya, apa ini namanya, rumah duka orang Kristen itu pun para church. Kuburan-kuburan orang Kristen atau tempat krematorium yang dikelola oleh orang Kristen juga para church. Dan bahkan panti asuhan juga bisa disebut para church, di mana itu dikelola oleh orang Kristen. Atau bahkan seperti panti jompo bisa juga disebut para church, ya, sepanjang dia tidak menjadi suatu organisasi yang sangat umum seperti yang diselenggarakan oleh negara atau yayasan-yayasan tertentu, ya. Tapi selama dia masih konsentrasi pada segala dasarnya iman Kristen, nah, maka itu bisa disebut para church. Jadi oleh karena itu, jangan kita membuat perbandingan, ya, tidak terlalu tepat mungkin kita buat perbandingan di situ. Kalau yang kita bisa pikirkan adalah, yang kita bisa pikirkan bukan soal para church-nya, bukan soal para church. Model ketiga yaitu ibadah di rumah jemaat di zaman gereja mula-mula, paling-paling kalau kita mau bandingkan adalah dengan model zaman sekarang adalah dengan ibadah rumah tangga, ya, atau ibadah keluarga, ya, di mana segala kegiatan-kegiatan yang tidak menggunakan gedung gereja menjadi sarana ibadahnya, ya, macam-macam bisa kita perluas. Termasuk kadang-kadang ada orang membuat baktian padang, pergi ke tempat tertentu baktian padang. Kadang-kadang bahkan ada gereja buat kebaktian padangnya hari Minggu.
Mereka punya gedung gereja, tapi mereka buat kebaktian padang hari Minggu. Artinya kebaktian hari Minggu yang biasanya di gedung gerejanya itu untuk hari itu, karena mereka buat acara khusus, dipindahin ke luar ruangan, ke tempat tertentu. Ya, nah itu menjadi sarana ibadah juga. Cuman itu kan tidak menetap, hanya sesekali, ya, hanya sesekali. Tetapi kalau yang kita lihat di di dalam dunia perjanjian baru, rumah jemaat yang dijadikan tempat ibadah itu tampaknya adalah agak rutin, ya, agak rutin, bukan sesekali. Nah, oleh karena itu lebih bagus tadi saya katakan kita bandingkannya dengan kebaktian keluarga, kebaktian rumah tangga, ya, kebaktian keluarga, kebaktian rumah tangga. Walaupun kebaktian keluarga, kebaktian rumah tangga zaman sekarang kadang-kadang giliran, rumah ini, rumah anu, rumah ini, rumah anu, nanti 3 bulan kemudian baru mutar lagi, ya. Kira-kira begitu gambarannya. Baik Pak Ali, terima kasih untuk pandangannya, ya sangat membantu.